Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mega Sharing. Pada kesempatan kali ini, Mega Sharing akan membagikan 6 tips mempersiapkan dana darurat. Untuk kamu yang bertanya-tanya apa itu dana darurat, ini dia tips untuk mempersiapkannya. Peristiwa di masa depan menjadi sesuatu yang nggak bisa kita prediksi. Makanya penting untuk kita mempersiapkan dana darurat. Dana ini menjadi salah satu alokasi dana yang sangat penting bagi setiap orang. Dana ini dapat kamu gunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam keadaan darurat atau mendesak nantinya, seperti sakit, kecelakaan, atau ketika kita sedang tidak memiliki penghasilan. Dalam mempersiapkannya, teman-teman perlu memperhatikan tips-tips berikut ini. Yang pertama adalah tentukan berapa jumlah dana darurat yang kamu butuhkan. Sebelum kamu menghitung berapa jumlah dana yang kamu butuhkan, kamu harus cek terlebih dahulu pengeluaran rata-rata kamu setiap bulannya. Idealnya, ketika kamu masih single, jumlah dana yang perlu kamu persiapkan minimal sebesar 3 kali dari rata-rata pengeluaran bulanan. Misalnya, pengeluaran rata-rata bulanan kamu 3 juta rupiah, maka kamu harus mempersiapkan dana minimal 9 juta. Kalau kamu sudah menikah, tetapi belum memiliki anak, jumlah dana yang harus kamu persiapkan minimal sebesar 6 kali dari rata-rata pengeluaran bulanan. Misalnya, pengeluaran rata-rata bulanan kamu 5 juta, maka kamu harus mempersiapkan dana minimal 30 juta rupiah. Ketika sudah memiliki satu anak, jumlah dana darurat minimal kamu sebesar 9 kali dari rata-rata pengeluaran bulanan. Dan seterusnya. Semakin banyak tanggungan, semakin besar juga dana yang harus kamu persiapkan. Kemudian yang kedua adalah tentukan juga jangka waktu untuk mempersiapkan dana darurat. Kamu bisa tentukan target waktu untuk mencapai target dana yang ingin kamu persiapkan. Dengan memiliki target, kamu bisa lebih termotivasi untuk mencapainya. Kamu bisa prioritaskan tabungan dana darurat terlebih dahulu agar targetnya cepat terpenuhi sebelum mencapai tujuan keuangan lainnya. Kemudian yang ketiga, pisahkan rekening dana darurat dari rekening transaksi sehari-hari. Penting untuk kamu memisahkan dana darurat di tempat selain rekening yang kamu gunakan untuk transaksi sehari-hari. Hal ini bertujuan agar dana tersebut tidak tercampur sehingga uangnya nggak akan terpakai atau tidak sengaja terpakai untuk kebutuhan rutin kamu. Kamu juga bisa loh menaruh dana jaga-jaga kamu di produk reksadana pasar uang. Selain lebih menguntungkan dibanding menabung di rekening bank, dana tersebut juga otomatis terpisah dengan rekening untuk transaksi sehari-hari. Nggak perlu pusing, teman-teman bisa ditanam duit atau di aplikasi Bibit yang terdapat banyak pilihan produk reksadana pasar uang yang bisa teman-teman pilih untuk dana darurat kamu. Kemudian yang keempat, cari penghasilan tambahan. Selain memisahkan rekening dana darurat dengan rekening transaksi sehari-hari, teman-teman juga bisa mencari sumber penghasilan lain untuk kebutuhan dana darurat. Teman-teman bisa memulai bisnis kecil-kecilan atau mencari pekerjaan sampingan yang hasilnya sebagian besar atau seluruhnya teman-teman alokasikan untuk mempersiapkan dana darurat. Jadi, ngumpulin dananya bisa jadi lebih cepat. Kemudian yang kelima, pastikan penggunaan dana benar-benar kamu pakai untuk hal yang mendesak. Kamu harus memprioritaskan persediaan dana darurat untuk hal-hal yang mendesak saja. Misalnya, kalau amit-amitnya kamu masuk rumah sakit dan belum punya asuransi. Ongkos perbaikan rumah akibat bencana, misalnya kebakaran atau gempa bumi. Dan hal mendesak lainnya. Jangan sampai kamu gunain dananya buat liburan atau beli gadget biar tetap up to date.
Kamu harus pintar-pintar untuk bedain nih, mana kebutuhan mendesak, mana kebutuhan yang bisa kita tunda dulu. Atau bahkan cuma keinginan kita saja. Setidaknya kamu bisa hidup lebih tenang kalau dana darurat kamu aman. Keenam, jangan jadikan ngumpulin dana darurat sebagai beban. Kamu harus ingat, kalau dana darurat adalah salah satu upaya jaga-jaga kita untuk menghadapi berbagai kemungkinan situasi darurat yang akan terjadi di masa depan. Jadi, anggaplah dana tersebut sebagai penolong kamu nantinya saat berhadapan dengan situasi sulit. Toh kita sendiri juga yang ngerasain manfaatnya kalau persediaan dana darurat kamu sudah cukup dan merasa aman. Nah, untuk sesi terakhir, berapa dana darurat ideal yang harus dipersiapkan? Jumlah dana darurat ideal tergantung pada jumlah tanggungan dalam rumah tangga. Berikut adalah rincian dan dana darurat berdasarkan jumlah tanggungan. Yang pertama, jika kamu lajang. Saat masih lajang, terlebih tidak memiliki tanggungan dan cicilan, mengalokasikan dana darurat bisa jadi jauh lebih mudah. Artinya, kamu tidak memiliki pengeluaran di luar kebutuhan pribadi dan gaya hidup. Idealnya, jumlah dana darurat yang perlu kamu siapkan adalah sebesar 3-6 kali pengeluaran bulananmu. Semisal, pengeluaran per bulan kamu 3 juta rupiah, maka minimal dana darurat yang harus dipersiapkan sebesar 3 kali pengeluaran atau 9 juta. Pastikan untuk mengalokasikan tabungan dana darurat setiap bulannya sampai target minimal tercapai. Kamu bisa menaruhnya pada rekening terpisah dengan rekening pengeluaran atau menaruhnya dalam bentuk reksadana pasar uang. Yang kedua, menikah dan belum punya anak. Jika kamu sudah menikah, artinya istrimu telah menjadi tanggunganmu. Otomatis jumlah dana darurat ideal juga bertambah. Minimal kamu harus persiapkan dana dengan satu tanggungan istri sebesar 6 kali pengeluaran bulanan. Semisal pengeluaran per bulan kamu 5 juta, maka minimal dana darurat yang harus dipersiapkan adalah 30 juta. Kalau istrimu bekerja juga, kamu bisa menabung dana darurat bersama istrimu. Sisihkan di awal bulan agar tidak terpakai untuk kebutuhan tidak terduga. Kemudian yang ketiga, ketika kamu sudah berkeluarga. Kelahiran seorang anak tentu menambah tanggungan dan pengeluaran bulanan. Idealnya jika punya satu anak, jumlah minimal dana darurat yang harus kamu persiapkan adalah 9 kali pengeluaran bulanan. Anggaplah pengeluaran per bulan 8 juta rupiah. Artinya dana darurat minimal yang harus dipersiapkan sebesar 72 juta. Nah, teman-teman sudah mulai nyiapin dana darurat belum? Nah, teman-teman bisa loh menyimpannya dalam bentuk reksadana pasar uang dengan membelinya melalui aplikasi Tanam Duit maupun Bibit. Ada berbagai pilihan produk yang dapat teman-teman sesuaikan dengan tujuan keuangan mulai dari reksadana, SBN, dan emas. Nah, tunggu apa lagi? Yuk siapin dana jaga-jaga kamu bareng Tanam Duit dan Bibit sekarang. Untuk link referralnya untuk mendapatkan bonus 25.000 dan 30.000, teman-teman bisa klik link di deskripsi ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Meka sharing. Bagikan, apabila dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Nah, support terus channel ini. Terima kasih.